Gibran bikin video bahas hilirisasi. Baru 3.000 view, langsung disuntik 45.000 like. Lu mau jadi wapres apa jadi YouTuber sih? Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh. Woi bodoh, mundur aja lah kau. Gak ada gunanya kau jadi wapres. Kayaknya ada isi otak kau. Kau nggak punya kapasitas sebagai wakil presiden. Kau nggak punya integritas untuk memimpin kami. Kau sama dengan bapak kau, entah sekolah entah enggak. Bapak kencing berdiri, anak kencing sambil joget-joget. Sama kalian. Guys, lagi dan lagi Mas Wapres mendapatkan lidikan-lidikan yang sangat luar biasa dari netizen, mendapatkan komentar-komentar yang sangat pedas dari netizen. Bahkan netizen berharap bagaimana agar Mas Wapres ini diganti karena dinilai orang yang tidak layak menjadi seorang wakil presiden. Bagaimana sahabat-sahabat, apakah kalian setuju jika Mas Wapres ini diganti dari posisinya sebagai wakil presiden, atau kalian tidak setuju? Tolong beri komentarnya yang setuju dan yang tidak setuju. Nah sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu bagaimana beragam komentar dari netizen untuk Mas Wapres ini yang katanya hanya mampu pelagak pelongo. Untuk itu langsung saja ke videonya. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih Terpilih ngibulnya untuk mengelola negara Duh, sebesar Pak. Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi Kompak korupsinya. ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tuh, nih, Apa tuh? kalau Wapres diganti demo besar-besaran, siapa yang mau demo? Termul Yang yang mau demo. itu orang gila, ya, orang gila udah nggak waras. Pakai otak dong, ya. Gibran itu seperti apa? Apa nggak malu kamu kalau dia lagi ngomong? Masya Allah, memang ternak Mulyono kalian nih, bener. Ternak Mulyono, ternaknya udah stres semua. Lihatlah, kita lihat aja bahwasannya Indonesia ini cerdas orang-orangnya. Dan siapa pula lah, berapa orang lah yang ini, yang ternak-ternaknya Mulyono ini, kelihatan itu, nggak ada yang besar-besaran. Partai nggak punya, apapun nggak punya, pengkhianat, nggak ada yang mau. Dari jasa palsu ke dinasti asli. Jadi setelah 2 periode nih jadi presiden, beliau kan ninggalin warisan luar biasa nih buat bangsa. Bukan pendidikan, bukan reformasi hukum, tapi anaknya jadi wapres. Wih, indah banget ya. Nepotisme rasa nasionalisme. Kalian bayangin, waktu rakyat ribut soal harga beras, beliau malah sibuk apa? Endorse anak. Mikirnya mungkin gini kali ya. Rakyat boleh lapar, yang penting anak saya kenyang jabatan. Dan yang paling keren itu anaknya bisa maju nyalon padahal umurnya aja belum nyampe. Ya, tapi enggak apa-apa sih karena kita hidup di negeri yang sistem hukumnya bisa update kayak aplikasi. Tiap mau pemilu muncul notifikasi nih, constitutional rule has new path.
please restart your democracy. Tapi nggak cukup sampai di situ ya. Jadi anaknya udah jadi wapres nih, bapaknya ninggalin ibu kota negara baru, peninggalan nih. Biar apa ya? Mungkin kalau udah pensiun jadi presiden bisa cuti di tanah hasil ambisinya sendiri sih. Tapi lihat kontraktornya siapa, investornya siapa, lahan-lahan siapa. Kita ini katanya negara demokrasi, tapi kenyataannya apa? Yang milih boleh rakyat, yang menang tetap keluarga. Dulu beliau tuh brandingnya selalu anak tukang kayu. Sekarang anak tukang kayu tuh punya apa? Anak wapres, menantu jadi gubernur, ipar jadi pejabat. Hampir rakyat semua satu nonton keluarga. doang. Yang asli di republik ini tuh cuman apa? Actingnya. Aha, setelah seratusan jenderal purnawirawan rame-rame mengadakan petisi untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden, kini beberapa jenderal yang dekat dengan Jokowi secara pribadi juga turut mendukung pencopotan. Setelah AM Hendro Priyono kemarin, kini ada Bapak Sutioso mendukung agar pencopotan dilakukan karena khawatir tidak bisa memimpin bangsa ini. Dia mengatakan bahwa dulu Jokowi pernah mengatakan bahwa anaknya tidak tertarik kepada politik, berarti memang tidak bisa memimpin. Itu pernyataan Jokowi, tetapi dipaksa untuk jadi wakil presiden, dipaksa tanda kutip ya. Dan Sutioso khawatir memang dia benar-benar tidak bisa memimpin, selamatkan bangsa ini, kurang lebih begitu. Jadi hanya ternak yang masih mendukung beliau itu. Tentang 8 Gibran pernyataan sikap. dicopot. Yang ke-8-nya kurang lebih mengusulkan agar Gibran dicopot. Tentu melalui mekanisme yang konstitusional. Dan rupanya sudah direspon oleh Prabowo Subianto. Memang tidak langsung melalui Letjen Wiranto. Soal usul ganti Gibran, Prabowo merespon, menghargai sikap Forum Purnawirawan TNI. Menariknya adalah ini akan dikaji satu persatu. Berarti ada penerimaan gitu. Apakah ini menandakan bahwa ya mungkin bisa dikata matahari kembarnya sudah sebentar lagi selesai gitu. Yang satu lagi akan terbenam dan yang satu tetap menerangi Indonesia Raya. Indikasi bahwa Pak Prabowo sedang melakukan upaya keluar dari bayang-bayang itu menurut saya sih udah mulai banyak gitu. Salah satu, meminimalisir peran serta Gibran di dalam pemerintahannya. Hampir banyak yang ditangani oleh Gibran sebelumnya itu hampir nggak jalan tuh. Satu soal MBG sekarang diambil alih kan. Anda lihat dulu sebelum MBG ini resmi di launching, Gibran lah yang kesana kemari kan, macam-macam. Yang kedua, kotak pengaduan udah nggak jelas lagi nasibnya sampai sekarang itu. Nah yang ketiga, aglomerasi belum jelas siapa yang akan jadi koordinatornya. Kalau kita ingat desain awal ya, tapi bukan desain awalnya itu akan diberikan kepada wakil presiden kan. Nah sampai sekarang belum. Nah yang ketiga adalah, yang keempat adalah, saya menarik dengan apa yang Anda sebut tadi. Utusan Pak Jokowi, mengutus Pak Jokowi untuk menghadiri pemakaman Sri Paus ya. Pertanyaannya, kok bukan Gibran? Kan untuk tugas yang seperti itu kan kalau nggak bisa wakil presiden, ya itu wakil presiden loh, gitu loh kan.